suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Izin ya pada dosen-dosen, saya memulai materi kita dengan judul luasnya ini, memecahkan status hukum transplantasi kornea mata, katup jantung dan ginjal. Nanti akan kami bagi-bagi penjelasannya dengan ibu-ibu dosen yang lain. Tapi saya awali masalah donor dan pencakokan kornea mata, katup jantung, dan ginjal ini dari orang yang telah meninggal dunia untuk orang yang masih hidup. Menurut Bapak kita, Profesor Al-Maghfurullah, Kiai Haji Ibrahim Hussein, bahwa hal ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, dibolehkan oleh hukum Islam, tapi dengan syarat ya ada izin dari orang yang punya alat yang bersangkutan, baik itu melalui wasiatnya, masih hidup, dan izin keluarga atau ahli waris dari yang bersangkutan. Masalah ini berdasarkan dalil yang dijadikan pertimbangan, ya, antara lain surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya. Dilanjutkan juga dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, berbunyi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masalah ini termasuk umum. Ya, hadis Nabi yang mengajarkan umatnya untuk membantu kepada saudaranya, yang antara lain, ini hadis ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Juga hadis Rasulullah mengatakan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi til wahidi idza staka minhu 'adun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal hum. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya laksana satu tubuh. Apabila ada bagian lain yang sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan. Tidak dapat tidur dan merasa sakit. Nah, kemudian tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya agar berusaha mencari kesembuhan atau berobat apabila sedang sakit. Itu hadisnya, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifa'an fatadaw. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Hendaklah kamu berobat, ya.
Kemudian lagi likulli da'in dawa'un fa idza usiba udda'a bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah. Kemudian kedudukan manusia dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 itu, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, yang wajib dihormati dan berlakukan secara baik dan terhormat, baik sewaktu masih hidup maupun setelah meninggalnya. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam, umat manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri rezeki yang baik-baik. Dan kami memberi kelebihan umat manusia di mata makhluk-makhluk yang lainnya. Itu dalam surat Al-Isra ayat 70 itu ya. Kemudian hadis Rasulullah kasru azimil maiti kakasrihi hayyan. Memecah atau merusak tulang orang yang telah meninggal sama dengan memecahnya, merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup. Kaidah hukum yang lain juga berbunyi hurmatul hayyi a'zamu min hurmatil mayyiti. Kehormatan orang yang hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal. Kehormatan orang yang hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal. Ya. Nah, dari sebanyak ini dalil-dalil yang menjelaskan ini, ada ulama yang berpendapat boleh dan ada ulama yang berpendapat ini haram. Tapi menurut Bapak kita, Kiai Haji Ibrahim Hussein, tidak ada dalil yang jelas melarang dan jelas membolehkan. Maka menurut beliau harus mencari jalan tengah sebagai pemecahannya. Yang caranya yaitu harus ada peraturan pemerintah yang mengatur boleh tidaknya pengambilan dan pencakokan ginjal dari manusia yang masih hidup. Sebab menurut Profesor Ibrahim Hussein, pemerintah diberi hak oleh fikih untuk mengatur hal-hal yang tidak diharamkan atau diwajibkan oleh agama. Dalam hal ini pemerintah tentu harus bijaksana dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Ya, seperti itu dari saya. Nanti banyak ya dosen-dosen kita yang sudah hadir ini akan lebih memperdalam lagi masalah yang terkait dengan kornea mata, katup jantung, dan ginjal ini. Demikian dari saya, nanti kita akan perdalam lagi dalam diskusi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Mbak Ifati. Baik, terima kasih Bunda Utari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habiballah. Yang kami ta'dimi dan kami hormati Bapak Kiai Haji Munik Suratna Putra. Juga yang saya hormati para tim pengajar keikian serta seluruh mahasiswa semester 7 yang saya banggakan.
Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada penghujung semester ya, teman-teman ya, nggak kerasa dari September, Oktober, November, sudah Desember, sudah selesai. Untuk materi kita hari ini tadi sudah disampaikan Bu Utari bahwa ada tentang transplantasi organ tubuh ya. Juga nanti ada materi kedua tentang asuransi. Nah, transplantasi tadi yang dicontohkan, yang dijelaskan Bu Bu Utari itu kan ada kornea mata, kemudian ada katup jantung, kemudian ada ginjal, dan pada ijtima ulama yang terbaru baru kemarin selesai itu bulan November itu adalah transplantasi rahim. Ya. Jadi transplantasi itu apa sih? Intinya ya memindahkan anggota tubuh ya dari seorang ke orang lain. Nah, itu pada waktu itu mungkin belum banyak yang membahas, tetapi alhamdulillah beliau sangat respons sekali dengan hukum-hukum yang ada, hukum-hukum Islam, perkembangannya. Nah, akhirnya beliau sudah menuliskan itu berapa puluh tahun yang lalu ini ya beliau menuliskannya. Nah, pada juga transplantasi rahim itu juga merujuk pada tulisan ya, dan ada fatwa MUI-nya juga. Nah, prinsipnya apa untuk transplantasi itu? Yang pertama adalah keridhaan dari pemilik. Ya, jadi kalau teman-teman mendengar ada ada sekarang donor mata ya, beberapa teman menceritakan pada saya dia sudah mendonorkan matanya dari sekarang masih hidup, sudah didaftarkan pada donor mata ketika dia nanti meninggal. Nah, ini boleh ya, asal dia yang pemiliknya itu ridho gitu ya. Itu kalau masih hidup ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ridho dari keluarganya. Misalkan ada istri mau mendonorkan apa yang dia miliki tadi ya mau kornea, mau katup jantung, mau ginjal atau mau rahim, itu harus dengan izin suami. Ini ketika masih hidup ya, ataupun nanti ketika sudah meninggal ya harus keluarganya ada izin. Gitu, ada izin dari keluarga. Kemudian yang ketiga adalah tidak untuk diperjualbelikan. Ya, tidak untuk diperjualbelikan. Ya, kecuali memang untuk perawatan ya. Biaya-biaya itu untuk perawatan, terus kemudian biaya operasi dan sebagainya, tetapi pada dasarnya untuk tidak diperjualbelikan. Jadi kalau ada teman-teman lihat ada fenomena ada menjual ginjal untuk sekolah ya, naudzubillah. Memang kan ada ya di Indonesia ada menjual ginjal. Nah, itu nggak boleh ya, tidak boleh diperjualbelikan. Itu adalah prinsipnya itu. Dan kalau mau aman ya, mau aman itu di akta notariskan. Jadi akta notaris bahwa memang nanti misalkan masih hidup akan kornea mata saya ketika masih bagus nanti boleh diambil orang yang mau memanfaatkan. Nah, itu adalah 4 prinsip dalam transplantasi. Nah, mungkin itu saja tambahan saya dari untuk nanti Bu Nur Izzah dan Bu Bu Tuti bisa menambahkan. Nah, materi yang kedua mungkin masuk ya karena memang berkaitan dengan asuransi ya, sedikit kita membahasnya ya. Asuransi ini kan marak ya sekarang. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi barang-barang, itu pun diasuransikan. Nah, itu Pak Ibrahim Hussein Al-Maghfurlah itu juga sudah membahas zaman dulu. Ya, awal-awal itu sudah membahas adanya asuransi. Nah, asuransi itu bagaimana ya? Asuransi kalau kita melihat apa sih asuransi itu kan kalau kita pahami ya kita yang sekarang ya pada praktiknya kita menitipkan uang kemudian investasi lah ya, investasi kemudian nanti ketika jatuh pada temponya misalkan tabungan pendidikan, nah itu nanti ketika pendidikan itu nanti diberikan, atau kesehatan ketika kita sakit ada beberapa penyakit yang di cover oleh asuransi. Nah, ini apakah boleh atau tidak? Nah, ya. Nah, kalau secara konvensional ya, asuransi konvensional itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang hukum asuransi itu yang menjadi tidak diperbolehkan. Itu apa menurut Al-Maghfurlah? Itu pertama karena adanya jahalah ya, jahalah atau majhul. Apa jahalah atau majhul itu
itu tidak dapat diketahui secara jelas, ya. Sumbernya kapan, dipakainya kapan. Nah, itu. Nah, itu kalau apa yang sekarang itu kita lihat asuransi itu ada sebenarnya kita bayar berapa, nanti dapatnya berapa. Nah, itu silahkan dipelajari poin-poin penting itunya. Nah, kemudian yang kedua ada horor, yaitu penipuan. Ada horornya. Ini kalau Rizda dan kawan-kawan udah paham betul ya. Horor, ada penipuan. Ya. Jadi sering kali ya pengalaman pribadi saya beberapa kali ikut asuransi itu mau dicairkan atau apa namanya ada hambatan lah ya, ada hambatan. Mau dicairkan ada hambatan, kemudian atau yang terakhir kasus saya kemarin ikut itu kolaps ya, apa namanya ininya asuransinya kolaps. Jadi kita di akad awalnya itu akan dikembalikan tapi tidak ada. Nah, zong itu ada penipuan di situ tuh nggak boleh. Nah, kemudian ada dulmun atau kedoliman, ya, mendolimi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kemudian yang keempat itu riba. Selama ada unsur riba di situ maka tidak diperkenankan. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut asuransi atau apa ini dipelajari nih poin-poin penting hukum yang diarahkan oleh Al-Maghfurlah. Nah, kemudian yang kelima adalah spekulatif. Nah, spekulatif itu ya nggak tahu nanti gimana, dapatnya berapa, itu belum ditentukan, itu spekulatif. Nah, ini banyak dari asuransi konvensional yang perputaran uangnya itu kita tidak tahu. Maka dengan jelas beliau mengharamkan. Nah, itu kalau yang sekarang yang ada unsur spekulatif ya, ada juga maisir atau judinya ya, malahan itu ada kripto ya sekarang yang ada baru sekarang. Kripto itu juga menjadi pembahasan ijtima ulama kemarin. Itu kripto itu sama dengan ini, ada spekulatifnya, juga ada ada maisirnya ya, itu yang tidak boleh karena maka ada yang di kripto ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, itu ya, itu dasar-dasar dalam hukum hukum asuransi. Nah, asuransi ini jadi nanti gini, kalau dengan niat ya yang dibolehkan terus gimana ya? Yang dibolehkan itu akadnya adalah wakalah bil ujroh ya, antara peserta asuransi dengan perusahaan itu adalah peserta ini misalkan kumpul ya, misalkan mereka bersepakat dengan dengan wakalah bil ujroh, yaitu mewakilkan pada perusahaan, kemudian dia memberikan ujroh kepada perusahaan itu karena telah mengelola uangnya. Nah, itu dibolehkan. Nah, kemudian kalau kan asuransi kan kalau kadang ya, misalkan kalau yang sakit si A, maka uangnya yang B, C, D itu kan kepakai untuk mengcover si A. Nah, antara sesama peserta itu akadnya adalah tabarruk, yaitu hibah, itu saling tolong menolong. Nah, itu dibolehkan. Nah, maka juga kalau kita lihat di ada juga fatwa MUI ya, karena memang dasarnya Al-Maghfurlah inilah yang menjadi pionir atau menjadi pemerakarsa dalam fatwa-fatwa, beliau selalu berkontribusi, maka ada fatwa MUI juga yang berkaitan dengan asuransi syariah, itu teman-teman juga bisa cari ya, yang tahun udah lama ya kalau fatwa asuransi, karena memang asuransi itu sempat naik dulu tahun 2000-an, itu sudah mulai muncul gitu ya. Nah, itu tadi adalah poin-poin besarnya adalah itu. Baik, mungkin dari saya itu saja. Silahkan Bu Nurizah untuk menambahkan. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ibunda Ifati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Pak Kiai kita sebagai koordinator mata kuliah keikian, yaitu Bapak Kiai Dr. Haji Ahmad Munif Suratma Putra MA, yang beliau menitipkan salam
kepada kalian ya, kepada teman-teman insya Allah akan menjadi alumni. Ya. Beliau nitip pesan semoga ilmu keikian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibunda Utari, Ibunda Tuti, dan Ibunda Ifati, serta teman-teman alumni, salon alumni IKI yang saya banggakan. Untuk menambahkan sedikit saja tentang yang pertama Ibunda Utari ya. Ibunda Utari tadi menyampaikan tentang hukum transplantasi organ tubuh ya, baik kornea mata, katup jantung, ginjal atau rahim ya, tadi disampaikan atau ditambahkan oleh Ibunda Ifati. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa Pak Kiai Ibrahim Hussein ketika menyampaikan tentang hukum transplantasi organ tubuh itu ya, ketika buku biografi beliau disusun ya, ketika buku itu diterbitkan, sehingga ada tambahan atau ada hasil penelitian lagi ya. Kalau memang awalnya dalam penelitian itu bahwa masalah tentang organ tubuh yang akan dipindahkan ke orang yang masih hidup ya, pada awalnya memang di situ dibolehkan asal mendapatkan izin dari keluarganya atau memang atau dari ahli warisnya atau dari yang bersangkutan sebelum meninggal. Ya, itu di tulisan yang pertamanya. Kemudian beliau menyampaikan lagi pada tulisan berikutnya dalam penelitiannya ketika dilontarkan pada waktu makalah yang disampaikan oleh beliau pada simposium nasional tentang transplantasi ginjal donor jenazah. Ya, pada waktu itu pada awal September 1995 dan juga pada simposium dan workshop tentang tisu, organ banking dan trauma pada awal Oktober 1995 di Jakarta. Nah, penelitian yang kedua, beliau menyampaikan bahwa pencangkokan ginjal atau organ tubuh yang lain dari orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang hidup ya, itu tidak memerlukan izin dari pemiliknya. Nah, jadi kan berbeda ya, bertolak belakang dengan yang penelitian yang pertama. Jadi di sini tidak memerlukan izin dari pemiliknya ketika masih hidup atau dari ahli warisnya. Kenapa demikian? Ya, karena keizinan atau persetujuannya tersebut tidak sah. Ini menurut beliau. Nah ini ya dasar yang diambil, dasar hukum yang diambil oleh beliau adalah yang pertama karena umumnya ayat Al-Quran yang menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Jadi organ tubuh manusia itu ya menurut beliau itu adalah miliknya maupun ahli warisnya, itu yang awalnya seperti itu. Nah kemudian menurut hasil penelitian berikutnya itu beliau dasarnya adalah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dan surat As-Sajdah ayat 7-9. Ya, di situ disebutkan bahwa organ tubuh manusia adalah milik Allah, milik Tuhan. Ya, manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkannya semata. Ya, kemudian Pak Kiai Ibrahim Hussein ya, Al-Maghfurlah melanjutkan lagi. Beliau menyatakan bahwa menurut hukum Islam milik Allah itu pada umumnya
diciptakan untuk kepentingan masyarakat manusia. Ya, jadi berdasarkan maslahatul ammah. Nah, hal ini kata beliau sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, nanti untuk ayatnya nanti biar kalian mencari ya, mencari sendiri masing-masing. Nah, di situ masyarakat diwakili oleh penguasa atau pemerintah. Nah, jadi di sini maksudnya kata beliau itu. Kemudian atas dasar itu ya, berkenaan dengan pencangkokan atau pemanfaatan organ tubuh manusia itu, ya, apabila kepentingan masyarakat menghendaki, kemudian pemerintah dapat membuat peraturan perundangan yang membolehkan pemanfaatan organ tubuh manusia berikut pengaturannya sesuai dengan petunjuk medis dan akhlak yang mulia. Jadi karena ini kepentingan maslahah ammah, kepentingan masyarakat umum, karena kepentingan medis, kemudian pemerintah membuat peraturan bahwa organ tubuh manusia yang sudah meninggal karena kebutuhan untuk kemaslahatan umat, maka boleh diambil, ya, boleh diambil. Nah, kemudian tegasnya kata beliau, masalah ini hanya sah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu oleh ulil amri, sebagai pihak yang diberi wewenang oleh ajaran Islam untuk mengatur hak milik Allah bagi kepentingan umat manusia. Nah, hal ini yang dilontarkan atau pandangan ini menyempurnakan pandangan atau penelitiannya pada yang pertama. Nah, itu hal ini beliau sampaikan dalam makalahnya ketika Simposium Nasional. Nah, ini tambahan untuk topik tentang status hukum transplantasi kornea mata dan lain-lainnya. Ya, itu tambahannya. Kemudian berikutnya untuk tambahan yang kedua ya, yang disampaikan oleh Ibunda Ifati ya, tadi sudah panjang lebar ya. Hanya saya menambahkan mungkin definisi, mungkin kalian juga sudah tahu ya, tetapi tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan ulang bahwa asuransi itu menurut bahasa adalah insurance, yang artinya pertanggungan. Itu secara bahasa, dan dalam bahasa Arab juga disebutkan ya bahwa asuransi itu disebutnya at-ta'min ya, at-ta'min. Nah, itu asuransi secara bahasa dan istilah. Kemudian secara bahasa ya, bahasa Arab maksudnya. Kemudian asuransi menurut istilah itu adalah perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Nah, tadi Bunda Ifati sudah menyampaikan contohnya ya, bahwa saya mengasuransikan kesehatannya atau pendidikannya ya, biaya pendidikan anak atau untuk BPJS ya, atau jaminan kerja dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Nah, adapun hukumnya memang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang haram, ada yang halal kalau misalnya asuransi itu disyariahkan gitu ya. Jadi itu banyak pendapat ya, banyak pendapat yang mengatakan seperti itu. Misalnya kalau yang jelas-jelas semua mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram karena mengandung tadi ya, seperti yang disampaikan Ibunda Ifati dan mengutip pendapatnya Pak Kiai Ibrahim Hussein, ada 5 tadi ya. Nah, kemudian
bagaimana sih perbedaannya antara asuransi syariah dan konvensional? Nah, kalau kita bandingkan ya antara konven dengan syariah, di situ ada apa namanya, memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Ya, di antaranya ya, kalau kita cermati, pertama, prinsip akad asuransi syariah itu adalah takafuli atau tabaruk atau hibah ya, hibah seperti yang diputuskan oleh MUI ya. Nah, jadi di situ ada unsur tolong menolong, memberi ya, hibah kan berarti memberi gitu. Nah, kalau sudah memberi, sudah menolong, maka tidak boleh diambil lagi. Ya, kalau diambil lagi namanya bukan hibah ya, namanya bukan tolong menolong. Jadi ada ngarepin gitu ya. Ngarepin kembali gitu. Nah, itu yang unsur tidak boleh. Sedangkan di konven sudah pasti, karena kita naruh uang di asuransi, kita berharap kan, kita berharap nanti uang itu akan kembali. Kenapa itu? Nah, jadi itu berbedanya ya. Kalau akad asuransi konven kan memang bersifat tadabuli ya. Jadi jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Ya, kita kan kalau jual beli berarti kita pasti akan mencari untung kan. Nah, gitu. Akadnya saja yang harus dibelokkan gitu loh. Supaya menjadi syariah ya harus tadi harus tabaruk, harus hibah ya kalau supaya syariah. Kemudian tidak tadabuli, tidak merupakan jual beli, berarti harus mudorobah ya, atau muwakalah bil ujro, atau wadi'ah gitu. Itu mengalihkan saja sebenarnya niatnya yang harus ya, antara dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah itu diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem tadi ya, bagi hasil mudorobah atau wakalah bil ujroh itu boleh, karena mewakilkan perusahaan yang mengelola dana kita yang sudah dikumpul itu. Kemudian pihak asuransi, perusahaan asuransi dan manajernya, pegawainya dan seterusnya itu kan berhak untuk dapat ujroh gitu. Nah, itu dibolehkan. Nah, sedangkan asuransi konvensional di situ investasi dana itu dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga ya, sembarang saja. Pokoknya dia yang apa namanya yang halal yang haram ya dia sikat saja ya. Tidak melihat hal itu. Namanya apa? Bisnis ya, bisnis is bisnis ya, itu prinsipnya mereka. Nah, jadi meskipun ada riba ya dia lakukan. Itu bedanya ya di konven. Kemudian berikutnya lagi perbedaannya adalah premi yang terkumpul ya diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Ini kalau yang di syariah ya, asuransi syariah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Ya. Jadi harus jujur kan perusahaan asuransinya. Nah, jadi dana yang dikumpulkan itu tetap terkumpul sebagai dana miliknya nasabah gitu. Tidak hilang. Kalau ini kan Bu Naifati bilang ternyata pas collab dananya kan hilang. Nah, mestinya kan tetap dititip gitu. Nanti kembali lagi. Nah, jadi seperti dana titipan. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kemudian dikelola ya, maka menjadi mudorobah. Nanti dibagi hasil kan. Keuntungannya kalau dikelola kemudian mendapat keuntungannya dibagi hasil kepada para peserta anggota asuransi itu ya, yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi ini perbedaannya itu di syariah. Sedangkan di perusahaan asuransi konven, di situ investasi dana ya, asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan. Ya, jadi dana yang sudah masuk ya itu menjadi dana milik perusahaan. Kemudian perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Nah, jadi sepihak berarti kan zolim. Ya, menzolimi
pihak lain. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya, jika ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah, ya, dana diambilkan dari rekening tabarruk, ya, dari dana sosial, ya, untuk tolong menolong. Itu dana tabarruk seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Memang di awal sudah disebutkan kalau di syariah seperti itu, niatnya adalah tabarruk, ya, kemudian hibah dananya seperti itu. Jadi begitu ada yang kena klaim, ya silakan diberikan kepada yang pihak perusahaan asuransi, silahkan mengelolanya kemudian menyalurkannya. Nah, begitu. Kemudian untuk asuransi konven, ya, ini bedanya. Kalau di asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Ya, jadi kalau ada klaim, ya diambil dari milik rekening perusahaan, seperti yang menjadi milik perusahaan, tidak lagi menjadi milik dananya si anggota asuransi yang dititipkan, tidak. Jadi sudah menjadi satu, akhirnya diklaim ini dana milik perusahaan asuransi. Itu bedanya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, nah, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah, ya, selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, ya, dengan prinsip bagi hasil. Nah, di sini. Jadi prinsip bagi hasil berarti mudorobah. Ya, ini yang diprioritaskan, ditekankan, ya. Akad ini sudah ditetapkan. Nah, sedangkan dalam asuransi konven, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Jadi, jika tidak ada klaim, nasabah tidak akan mendapat apa-apa, hilang. Nah, gitu. Wassalam. Nah, kemudian yang terakhir nih perbedaannya, adanya Dewan Pengawas Syariah, ya, untuk asuransi syariah, ya. Nah, sekarang sudah ada. Memang dulu belum ada ketika Pak Kiai Ibrahim Hussein Al-Maghfurlah, ya, belum marak di Indonesia. Beliau hanya mengawali, menyumbangkan pikirannya, gagasannya tentang asuransi syariah itu seperti apa, kalau konven seperti apa, ya, rambu-rambunya seperti itu. Nah, sekarang sudah berjalan, ya, alhamdulillah. Jadi itu adalah cikal bakalnya, ide briliannya dari beliau, ya. Nah, jadi di sini kalau asuransi syariah itu pasti ada Dewan Pengawas Syariahnya dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan, kewajiban, ya, harus ada DPS-nya, ya. Kebetulan ketua DPS kalau tidak salah Pak itu, ya, Pak Dr. Hasanuddin, ya, orang kita, ya. Dan anggota DPS banyak dari IIQ. Ada Pak Daud, kemudian Bu Umi Husnul, Bu Mursyidah, kalau dulu Bu Rektor, ya, Bu Zema kan menjadi DPS, kemudian Pak Kiai Munif juga menjadi DPS. Itu bermacam-macam bank, ya, berbeda-beda. Nah, jadi alhamdulillah, ya, ilmu mereka, ilmu guru-guru kita sangat bermanfaat, ya, diawali dengan gagasannya oleh Pak Kiai Ibrahim Hussein Al-Maghfurlah. Nah, di sini, ya, Dewan Syariah itu berperan dalam mengawasi manajemennya, produknya, serta kebijakan investasinya, supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi Bunda Tuti juga sudah asuransi, ya, kesehatan melalui prudensial syariah. Tadi malam beliau mengatakan seperti itu. Nah, adapun untuk asuransi konven, ya, maka hal itu tidak ada perhatian sama sekali, tidak ada dewan pakarnya, tidak ada Dewan Pengawas Syariah, diabaikan, ya, yang sudah ditetapkan di Indonesia. Baik, mungkin itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, berarti closing statement, ya? Ya, silakan Bunda Tuti. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian yang cantik jelita, alhamdulillah Bunda Utari sudah menyampaikan di awal materi
kemudian Bunda Ifati dan Bunda Nuriza. Sekarang Bunda ya sebagai closing ya, atau namanya apa, kesimpulan. Kesimpulan pertama, bagaimana memecahkan status. Ini kan status hukum ya. Bagaimana memecahkan status hukum transplantasi kornea mata, katup jantung, ginjal, dan yang baru adalah rahim. Pertama, kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Status hukum di sini, pertama, catat surah Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu ya, dasar hukumnya dari situ. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kenapa ada kasus ini? Karena memang manusia itu diberikan ujian oleh Allah berbeda-beda. Ketika kita lihat ke rumah sakit, coba sekali-kali kita silaturahmi ke rumah sakit. Jangan silaturahmi kepada orang yang hidup, atau jangan kita silaturahmi kepada yang jauh-jauh saja. Sekali-kali luangkan waktu ke rumah sakit. Ada apa di rumah sakit? Wahai orang-orang yang sedang sakit, itu adalah orang-orang yang sedang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya di rumah sakit itu ada orang yang kelihatannya sehat, kok jalan-jalan dia sakit apa ya? Nggak kelihatan tuh. Kali kalau yang di roda, didorong, kelihatan ada perbannya, kelihatan gitu sakit. Oke? Tapi kok ada ya yang nggak begitu sakit, warawiri kayak gagah, tapi kok kayak nggak sakit, kenapa ada di rumah sakit? Apakah dia pengunjung atau keluarganya yang sedang berkunjung? Ternyata kalau kita dekati satu persatu, wow, seluruh stan, poli gigi, poli mata, poli hidung, poli jantung, poli semuanya poli tuh pasiennya tuh Masya Allah berjubel. Indonesia itu seperti itu, di dunia ini yang paling terbanyak kayaknya kita kali ya, Masya Allah. Jadi ketika kita diberikan ujian, seluruh anggota tubuh kita, satu saja, misalkan mata ini kita bermasalah sampai terparah, dan akhirnya eksekusi dari dokter ahli mata, ibu matanya harus dicopot, atau ibu matanya sudah tidak berfungsi apa-apa, alias buta. Dari apa bisa buta? Kemana ini saya dulunya bisa melihat, sekarang buta? Makanya kita ketika silaturahmi ke rumah sakit, disitulah kita baru bisa banyak mengungkap syukur kepada Allah. Satu anggota tubuh kita yang kurang berfungsi saja, itu akan mengganggu. Bayangkan bagaimana orang yang buta seumur hidup, nggak pernah dikasih sama Allah berkesempatan melihat alam, melihat orang sekitar. Kita yang dikasih matanya ini sehat, ya Allah, kalau kurang banyak bersyukur, kufur nikmat. Ngeri kita ya, hati-hati kita nih kalau kurang bersyukur mata aja. Nah, bagaimana ketika mata itu harus berfungsi kembali? Ke dokter, ke sana ke sini, ibu tidak bisa, ibu harus operasi mata. Nah, bagaimana ibu untuk mendapatkan mata ini? Nah, disitulah dokter membolehkan untuk kornea mata itu sangat berfungsi, sangat penting dalam kehidupan kita. Maka jikalau ada orang yang mau mendonorkan matanya, itu adalah berarti dia mau menolong. Jadi para prinsipnya adalah kita surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong menolong. Siapa yang bisa menolong? Ya dicari orang yang mau menolong mendonorkan mata. Kalau kita kan cuma punya 2 mata, bisakah kita mendonorkan mata kita kepada orang lain yang membutuhkan demi keselamatan atau penyembuhan daripada kornea mata agar bisa melihat? Atau kita mewakafkan, misalkan saya ingin mewakafkan sebagian tubuh saya atau memberikan atau menghibahkan kepada orang yang sedang punya penyakit atau diberikan buta lah oleh Allah. Saya ingin satu matanya saja melihat gitu. Kalau 2 mata sih saya berarti kan juga pengen melihat. Bagaimana seperti ini kejadiannya kita ingin menolong, apalagi dia anak kecil atau misalkan sebaya dengan kita, dia sangat butuh dengan penglihatan, boleh? Boleh. Dasarnya yang kita pakai surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, kemudian di surah Al-Baqarah 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika salah satu contoh kornea mata bisa kita donorkan, kita memberikan kepada orang lain, itu diperbolehkan, maka Allah sangat memuliakan orang yang berbuat baik, itu derajatnya tinggi di mata Allah. Bagaimana dengan kita kalau misalkan kita kornea mata kita diberikan kepada orang lain, mau ya silakan aja, tapi dengan ridho dan juga dengan musyawarah pada keluarga kita. Bunda saya mau bersodakoh, mau memberikan mata tuh ada anak yang betul-betul hafal Quran tapi dia buta, karena kita kesentuh, pengenlah sekali-kali anak yang buta itu melihat dunia. Saya akan berikan sebagian daripada tubuh saya, akan transplantasi kornea mata saya untuk kepentingan anak kecil atau yang membutuhkan kornea mata agar dia juga bisa melihat. Nggak apa-apa lah saya satu nggak bisa melihat, penting saya sudah melihat berpuluh-puluh tahun dunia ini. Boleh? Boleh. Kalau kita niatnya menolong itu berbuat baik. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya, status hukum ini dalam kornea mata atau yang lainnya adalah hadis Nabi. Mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdu madamal abdu fi aunil akhihi, fi auni akhihi. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi kalau kita niatkan karena Allah, maka akan menjadi nilai ibadah. Yang kedua, hadisnya itu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya laksana satu tubuh. Apabila ada bagian lain yang sakit, maka lain pun akan ikut merasakan. Tidak dapat tidur dan juga merasakan sakit. Dasar dua surah dan hadis Nabi inilah yang mendorong seseorang itu untuk memberikan kornea matanya atau sebagian tubuhnya, bisa jadi katup jantung ataupun ginjal ataupun rahim. Bunda kalau rahimnya tidak bermasalah, Bunda ingin mendonorkan rahim Bunda kepada orang lain. Pertama, karena Bunda sudah tidak ada lagi suami. Kedua, Bunda sudah punya anak. Untuk apa lagi? Barangkali ada orang yang mandul, orang yang tidak memiliki keturunan. Tadinya Bunda juga berniat ingin mendonorkan rahim Bunda. Tetapi karena di rahim Bunda itu ada masalah, yaitu masalahnya mium, maka rahim Bunda diangkat bersama miumnya yang di dalam rahim. Jadi Bunda tidak bisa. Karena apa? Rahimnya bermasalah. Karena kalau misalkan Bunda donorkan rahim Bunda, kemudian diambil miumnya, khawatir nanti ketika didonorkan, rahim yang didonorkan itu tumbuh lagi miumnya. Nah, sebetulnya Bunda rahimnya itu sangat bagus. Itu ya, kata dokter, aduh Bunda ini bagus banget rahimnya. Sayang kan diangkat, dan Bunda sudah diangkat rahim. Tadinya kalau bermanfaat untuk orang lain, Bunda mau mendonorkan rahim. Tapi karena di dalam rahim Bunda ada mium, dan miumnya nggak main-main, ada 1 kilo, dan itu akibat Bunda KB suntik, bukan KB IUD. 0% KB IUD, 0%, nggak ada masalah. Kalau kita nanti suatu saat kalian mau berencana berkeluarga, Bunda menyarankan kalau mau KB agar jarak anak-anak kita tidak terlalu tiap tahun satu kali lahiran. Bagaimana kalau disesarkan, bahaya demi keselamatan? Bolehlah dianjurkan KB dengan IUD karena 0%. Bunda ke anak pertama KB-nya itu pil 4,5 tahun, yang kedua suntik. Nah, dari Dinda itulah di tahun 2000 bermasalah karena KB suntik, dan Bunda organ tubuhnya sangat bagus, kata dokter, jadilah tumbuh. Nah, ada yang tumbuh mium itu, kanker itu, ada yang tidak. Kalau Bunda jadinya dari KB anak kedua tahun 2000-an, setelah 20 tahun barulah terjadi miumnya itu di dalam rahim bertumbuh besar, maka harus diangkat rahimnya. Jadi bukan alasan apapun, karena memang tumbuh mium itu dari 20 tahun yang lalu, ya. Kemudian bagaimana untuk ginjal? Kalau kita niat menolong orang, ada orang yang sudah cuci darah, ayo cuci darah sampai habis-habisan. Tapi dia masih panjang umurnya gitu ya. Kemudian dia juga masih banyak umurnya itu untuk orang banyak. Misalkan ada ulama yang butuh
Kemudian ulama itu ilmunya sangat bermanfaat untuk orang banyak, tapi karena sakit ginjal kita berkeinginan bagaimana nih ulama ini agar tetap hidup karena kehidupannya bermanfaat untuk umat, untuk orang banyak, ilmunya bermanfaat. Saya niat untuk mendonorkan sebagian ginjal saya. Boleh? Boleh, karena niatnya menolong. Tapi kalau misalkan kita niat menjual, tidak boleh. Itu aja dari Bunda ya. Kemudian yang ketiga, tuntunan Nabi menganjurkan umatnya agar berusaha mencari kesembuhan. Yang ketiga, status hukum ini didasari oleh tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya jangan putus asa. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Maka Nabi menganjurkan coba cari kesembuhan yang maksimal. Ya, ikhtiar yang maksimal. Dan inilah tuntunan Nabi yang diajarkan kepada kita adalah untuk menolong orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Kemudian ada lagi likulli dawain, hadis riwayat Muslim, likulli dain dawaun, likulli dain dawaun, faida usiba dawaun lada bari'a biidnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah. Maka ketika kita berobat itu jangan di hati ada istilahnya sedikit ini gara-gara dokter nih, bukan, ini adalah dari Allah, penyakitnya Allah berikan sebagai ujian, kemudian kita berusaha berikhtiar, kemudian cari obat yang tepat, penanganan yang tepat, Allah memberikan kesembuhan, bersyukur kepada Allah. Ini adalah dari Allah kesehatan, dari Allah semuanya. Gitu, kembalikan kepada Allah, jangan kita menomorduakan Allah. Yang keempat, dasar hukumnya adalah bahwa kedudukan manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam surah Al-Isra ayat 70 yang tadi disebutkan oleh Bunda Utari. Dan yang terakhir adalah kaidah hukum. Jadi ketika transplantasi jantung, kornea mata, ginjal, rahim, itu ada 5 ya, ada 5 kita faktor yang menjadikan dasar hukum status itu. Yang kaidah hukumnya adalah hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil maiti, itu ya. Yang ke-6, maaf, yang ke-6 takhrij. Berdasarkan takhrij terhadap bolehnya melakukan pembedahan perut jenazah. Bagaimana kalau di dalam perut jenazah itu ada barang orang lain, misalkan ketelan cincin orang lain sampai meninggal dunia, misalkan berlian masuk kepada perut orang lain itu. Maka ketika mayit sudah meninggal dunia dan orang yang memiliki barang itu minta bahwa cincinnya atau bendanya yang berharga di dalam tubuh mayat yang sudah wafat itu harus diambil, maka diperbolehkan untuk membedah, kemudian mengambil daripada barang yang tertelan itu. Ini dasarnya ya, ada kaitannya dengan pembedahan atau transplantasi. Karena mungkin ada takhrij seperti ini diangkat oleh Al-Maghfurullah, maka dijadikan sebagai materi pada kesempatan hari ini. Demikian sebagai closing. Kalau asuransi kalian sudah paham semua, Bunda tidak akan menyampaikan closing untuk asuransi karena sudah 2 ya, sudah full dan sudah sangat secara detail spesifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Iva, gimana Bunda Nur Iza, Bunda Utari untuk kisi-kisi ulas? Tanya jawab dulu Bunda. Diskusi Tanya jawab dulu Bunda. Iya, tanya jawab dulu, silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Mohon maaf izin bertanya, tadi yang disampaikan oleh Bu Nur Iza tentang perbedaan antara konvensional sama yang syariah, itu kan yang disampaikan Bu Ifati juga salah satunya yang halal itu kalau tidak ada unsur riba. Yang saya tanyakan, kalau kita tuh kan asuransinya belum sampai 1 miliar contoh nggih, baru biaya masuk 20 juta atau baru 200 juta gitu. Ternyata waktu dia sakit biayanya itu sampai 100 juta, mohon maaf sampai 1 miliar seperti itu. Itu kan sebetulnya dari yang kita punya itu sudah ada unsur kelebihan ya. Lah itu mohon maaf, apa itu tidak termasuk riba atau hanya karena unsur ta'awun sudah dihalalkan seperti itu, Bu? Terima kasih. Monggo Bunda Ifati jawab duluan. Bu Nur Iza aja Bu, yang lebih faksnya syariah. Bisa syariah Bu Nur Iza ini. Waduh, bisa saja. Semuanya fak ini.
Ya, baik. Jadi tadi Nuzul ya. Nggih, Ibu. Nuzul menanyakan kalau dananya sudah mencapai, kalau dilihat dari dana asuransinya sudah mencapai berapa 1 M dari yang sudah dimasukkan? Belum mencapai, Bu. Maksudnya kan dia Oke. baru nggih, baru Belum. sedikit gitu. Tapi Ya. ternyata klaim asuransinya jauh lebih mahal gitu. Oke. Ya, jadi kalau ikut asuransinya syariah, ya, Nggih, ini justru ikutnya syariah saya apa bertanyakan konven? yang syariah, yang halal, ngoten. Ya. Nah, kalau yang syariah, karena akadnya di awal, memang perusahaan sudah membuat peraturan, sudah ada ketentuannya. Akadnya kalau di asuransi syariah adalah akad misalnya wakalah bil ujroh, gitu. Sudah disebutkan itu. Kemudian akadnya lagi tabarru, hibah, gitu kan. Kemudian apa namanya mudorobah atau wadiah. Nah, itu memang sudah ditanamkan, sudah diakadkan gitu loh. Berbeda kalau di konven tidak disebutkan hal itu. Tidak ada menyebutkan akad-akad yang ada di syariah ini gitu. Makanya kalau memang kita sudah ikut di asuransi syariah, insya Allah ya, karena orang yang ikut gabung di asuransi itu, saya mau jadi peserta, kemudian Mbak Nuzul ikut, Bunda Ifati ikut, dan yang lain ikut. Kesepakatan 1 juta setiap bulan. Nah, jadi setelah terhimpun karena akad di awal oleh pihak asuransi syariah itu bahwa akadnya wakalah bil ujroh, kemudian akadnya tabarru, ya, kemudian akadnya lagi hibah, maka ketika ada kawannya yang terkena musibah, ya, dirawat dan biayanya tadi sampai mencapai 1 M, yaitu mereka rela, ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi tidak ada keinginan nanti uang itu akan kembali lagi mencari keuntungan gitu untuk kita gitu. Saya di asuransi syariah saja supaya nanti saya dapat keuntungan misalnya. Niatnya kan bukan itu tadi. Sudah ditanamkan di awal. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Halal, sudah syariah. Ya gitu. Berbeda kalau kita asuransinya ke konven. Ya, bahkan sampai meninggal pun kata Pak Kiai Munif itu ahli warisnya jangan diambil sendiri, berikan kepada orang lain gitu, kepada kepentingan maslahatul ammah ya, kepentingan umat, karena misalnya kita ahli warisnya tidak tahu kalau suaminya itu ya, contohnya misalnya suami saya nggak tahu kalau dia itu ternyata asuransi beliau, kemudian di situ sudah ditentukan nanti kalau dia meninggal sekian persen untuk anaknya gitu ya. Anaknya ada 3. Nah, untuk anak yang pertama dan kedua 50%-an. Ya, kemudian untuk istri dan anak yang ketiga sekian dan sekian gitu. Itu sudah dicantumkan. Jadi saya gini, ini bagaimana ya? Bagaimana hukumnya gitu loh. Nah, akhirnya saya ke anak-anak, ya sudah ini anggap saja sebagai tirkah gitu. Jadi tidak mengikuti ketentuan suami ya, yang menyebutkan ini 50%, ini 50%, atau ini 25%. Kita tidak mengikuti itu, tapi saya mengambil jalan tengah. Ya, semua asuransi, kan masih ada anak saya yang kecil tuh, tadinya kan belum nikah ya, itu masih diasuransikan gitu. Tapi karena tidak dilanjut, jadi klaimnya hanya sedikit gitu, cuman berapa ya, 11 juta apa 13 juta, saya lupa gitu. Itu ya. Berbeda kalau yang suami karena asuransi jiwa, begitu meninggal ketika diurus dapatlah 100 juta gitu. Nah di situ. Nah, akhirnya kata beliau, kata Pak Kiai Munif, ya seperti itu jalan keluarnya supaya tidak supaya dalam asuransi itu seperti yang Pak Kiai arahkan, yang ajarkan ya ke kami, itu 2 hal. 2 hal itu apa? Yang pertama,
murni tidak menggunakan 5 hal tadi ya. 5 hal tadi itu kan ada jahalah, ada ghoror, ada spekulatif, kemudian ada dzulm, kemudian ada riba. Itu 5 itu syaratnya. Kemudian itu jadi satu kesatuan. Kemudian poin kedua adalah tadinya ada akad. Nah, tadi ada akad. Jadi kalau orang mau asuransi syariah itu Mbak, itu ada akadnya ya, teman-teman sekalian. Itu ada akadnya bahwa apa saja kewajiban saya, apa aja hak saya, itu harus silahkan dibaca dengan rapi. Tentunya tadi sudah ada pengawas ya. Sudah ada pengawas dan itu menjadi hal yang diawasi oleh oleh DPS tadi. Dewan Pengawas Syariah itu bukan hanya bank saja yang diawasi, tapi juga asuransi-asuransi itu diawasi oleh DPS. Nah, itu 2 poin itu. Nah, adapun yang menjadi dasar ya, jadi kalau kita simpulkan dari yang Bu Nur Iza jelas bahwa kenapa sih kita berasuransi gitu ya? Itu Allah juga memerintahkan kita di surah Al-Hasyr ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu di Al-Hasyr ya. Ayat 18. Nah, itu dasar hukumnya untuk asuransi itu. Jadi kita bertakwa kepada Allah ya di situnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dan hendaklah diri memperhatikan ya. Setiap diri itu memperhatikan untuk hari esoknya. Nah, jadi asuransi kan kalau tidak diinginkan ada yang itulah salah satu persiapan kita dengan asuransi. Ini bukan sales asuransi ya saya. Jadi ya, jadi ini bukan sales asuransi, tapi itu tadi yang didasarkan itu gitu loh. Ada dasar hukumnya itu. Kemudian hukum yang kedua itu yang terpenting adalah amanu ya ayyuhalladzina amanu kata aufu bil uqud ya, tunaikanlah akad-akad. Nah, ini yang digunakan oleh para ulama kita mengambil hukum atau dasar dari asuransi syariah ini gitu. Jadi memang segala sesuatu itu didasarkan dari ada akadnya itu. Akad itu harus jelas di awal. Nah, itu mungkin yang saya tambahkan, tadi penjelasannya mungkin Ibu sudah jelaskan. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Silahkan yang lain, teman-teman. Ini pertemuan terakhir. Assalamualaikum Ini Ibu. saya lihat kok mayoritas 90% off cam semua ini. Nggak mau pada nongol. Salam Saidatul Latifah, silakan. Wajahnya. Kita ingat. Ibu mohon maaf. Cantik. Ya, Ibu mohon maaf izin bertanya Ibu. Mungkin ini di luar pelajaran Ibu, tapi masih kayak ada kaitannya sama asuransi Bu. Bu, mengenai asuransi kan tadi insya Allah diperbolehkan asuransi yang syariah ya Bu. Tetapi harus memenuhi syarat. Ibu, kalau misalnya deposito Bu, itu bagaimana Bu? Itu kan kita simpan uang ya Bu dalam waktu lama, tapi berbunga Bu. Itu apakah hukumnya haram? Terus kan sekarang banyak yang berkedok, maksudnya deposito syariah gitu Bu. Itu bagaimana Bu hukumnya Bu? Terima kasih Bu. Baik, siapa yang menjawab nih? Jadi niatnya wakalah bil ujroh ya di awal itu. Jadi kita niat mewakilkan perusahaan itu ya atau bank tersebut untuk mengelola dana kita. Nah, otomatis bank tersebut misalnya ke BNI Syariah ya. Oh, nggak ada sekarang. BSI ya, maaf. Nah, di BSI otomatis manajernya, pegawai banknya, tellernya dan seterusnya pasti membutuhkan dana ya
untuk membayar tiap bulan. Makanya di situ harus ada akad wakalah bil ujroh. Ya, kita menitipkan uang kita, ya deposito kita misalnya 10 juta. Kemudian oleh pihak BSI silakan tambah lagi, misalnya silakan, nanti kan dikelola oleh mereka, dibuat usaha ya yang kira-kira menghasilkan, menguntungkan, dan untungnya nanti akan dibagi kepada peserta, ya, kepada Saidah Latifah yang tadi sudah deposito. Nah, jadi itu mudorobahnya di situ, bagi hasil. Ya. Nah, kemudian bisa juga kalau hanya sekedar wakalah bil ujroh tapi wadiah saja, berarti hanya nitip saja. Nah, nitip saja pun pihak bank pasti dengan amanah, dengan ketentuan pihak bank, dana ini disimpan atau dikelola, ya diputar dengan dengan bisnisnya, dengan usahanya, kemudian otomatis karena tadi wakalah bil ujroh, maka mereka itu kan akan mendapatkan ujrohnya, ya, akan mendapatkan bagian lah dari pihak Saidah gitu loh. Tetapi oleh pihak bank nilai depositonya tidak akan berkurang, bahkan karena ada mudorobah, oleh pihak bank ditambahkan, oh ini bagi hasilnya setiap bulan dapat, tergantung perusahaannya, tergantung banknya. Kalau dapatnya tinggi, ya maka dia harus memberikan sebagiannya. Jadi sudah ada ketentuan sekiannya itu untuk membagi para nasabahnya. Jadi itu tidak apa-apa, kecuali tadi misalnya depositonya tadi abal-abal, ya. Berarti kita jangan salah mendepositokan aset kita, jangan asal saja gitu. Nah, sekarang yang lagi marak ya siswa FCI kan habis ngadain melek apa tuh tadi kemarin tuh. Nah, melek invest. Nah, bagaimana kalau kita invest dana reksa atau saham kita masukkan ke bursa efek atau kemana? Nah, itu juga sama. Coba kita carinya yang syariah gitu. Jadi nanti kita aman insya Allah. Jadi dana invest kita tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata. Nah, jadi nanti ada nilai tabaruknya, ada hibahnya, ada takafulnya. Nah, mungkin itu ya. Ya. Jadi saya Mbak Saidah. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Bunda boleh menambahkan? Silakan Bunda. Jadi kan deposito itu adalah deposito syariah adalah produk perbankan. Jadi perbankan itu kan menawarkan produknya kan, yang ada simpan pinjam, ada KPR atau segala macam. Kemudian ini termasuk kategori simpanan berjangka yang dikelola oleh sistem syariah, yakni berdasarkan syariat Islam, di mana berprinsip mengutamakan rasa keadilan dan transparansi dalam bertransaksi. Jadi ini ada kejadian, saya punya murid, suaminya itu meninggal. Ternyata suaminya itu punya perusahaan, dan perusahaannya itu sudah berjalan. Ketika meninggal itu, setelah dikumpulkan hartanya itu ada 40 miliar, dan 40 miliar itu semuanya didepositokan. Kenapa? Karena kata istrinya, saya biarlah yang mengelola uang 40 miliar saya itu pihak perbankan syariah, karena akan dikelola dan akan diatur untuk usaha yang bank itu lebih tahu usaha apa yang bisa menghasilkan untuk usaha kemasyarakatan gitu ya. Nah, karena deposito itu menyimpan. Nanti setelah jangka waktu, misalkan 1 tahun baru diambil, setelah diambil dari 40 miliar itu, kalau 1 bulan dia dapat 6 juta, misalkan dikelola dari hasil usaha, ada kan dari keuntungan tak usaha yang diberikan kepada masyarakat, dikalikan selama 1 tahun, kok ketika mau diambil, dilihat lebih dari 40 miliar. Nah, itu bukan bunga. Itu hasil usaha dari penyimpanan uang, dan uang itu dikelola oleh pihak perbankan syariah dengan cara transparansi. Kalau tidak transparan atau bersifatnya penggelapan, tidak akan ada nilainya di 1 tahun itu. Artinya utuh aja atau berkurang. Berarti itu kan penzoliman. Kalau ini nyimpan 40 miliar, setelah 1 tahun jadi 40 miliar 300 juta misalkan gitu. Nah, 300 juta itulah bukan riba, tapi hasil usaha yang dikelola dari kita kayak minjemin gitu. Tapi nyimpen di bank aman, tetapi ketika bank itu daripada disimpan tidak bergerak
hanya disimpan aja, lebih baik kan diberikan untuk usaha, bisa ke jalan tol lah atau apalah gitu kan, dapat keuntungan. Jadi itu bukan riba. Deposito syariah itu diperbolehkan ya Bunda ya. Demikian tambahan karena kebetulan Bunda ada jamaah yang bertanya tentang deposito syariah. Kata Bunda boleh karena itu adalah sama kayak tadi. Betul kata prinsip yang sudah Al-Maqfurullah sebutkan tadi. Tidak ada unsur spekulatif, tidak ada penipuan, dan tidak juga ada hal yang zolim gitu. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bunda. Ibu. jadi penjelasan dari Bunda Tuti itu adalah mudorobah bil ujroh namanya. Ya, wakalah bil ujroh dan mudorobah bil ujroh. Oke. Ya, kalau Saidat kan dari PAI ya. Nah, dia belum familiar. Jadi saya jelaskan secara ini. Kalau orang syariah itu apa namanya? Insya Allah familiar. Insya Allah familiar ya. Saya terjemahkan secara sederhananya gitu ya. Maksudnya itu ya. Oke, ya. Alhamdulillah Bunda. Terima Ilmunya. kasih Bu. Ya. Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin yang lain masih ada. Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada kita diskusi tentang itu ya, rencana UAS ya. Mbak Nuriza, saya izin sholatin jenazah dulu ya. Oh, ya Bunda, ya silakan. Ya, turut berbelasungkawa. Iya Bun, monggo. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UAS gimana Bunda? Boleh dilanjut? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kalau gitu, mungkin kita bicarakan tentang UAS. Bunda Ifati, monggo, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Ini beneran nih nggak ada yang nanya. Semester depan udah nggak ada kuliah loh. Iya, minggu depan kita sudah nggak ketemu. Ayo dong dibuka semuanya, biar kita bisa lihat. Ini ada Pak Kiai suruh buka semuanya ini. Iya, itu kan kelihatan. Nggak jemput deh. Baik, untuk mohon maaf ini saya keluar masuk ruang. Ya, ada di WA sudah dilihat ya Bunda Ifati, pesan dari Pak Kiai. Oh, iya. Iya, monggo. Baik, teman-teman semua, semoga menyimak ya, walaupun off cam. Untuk ini ada salam dari Pak Kiai. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, ya. Walaupun beliau tidak hadir, beliau memantau kita, teman-teman ya. Jadi yang off cam itu Pak Kiai tahu nih. Kemudian beliau selalu mendoakan kita tentunya ya. Jadi beliau memberikan salam kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila Pak Kiai ada kesalahan dalam selama mengajar, ada yang kurang, mohon dimaafkan. Nah, tentu kita sama-sama semua berdoa untuk kesehatan beliau, agar beliau diberikan umur yang panjang sehingga dapat membimbing kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Selalu sehat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk UAS ini kita tidak jauh-jauh ya dari UTS karena prinsipnya tidak mau memberatkan semua mahasiswa. Kita akan ada mungkin resum saja. Ada yang tidak mau mengerjakan resum atau minta tugas yang lain boleh. Ya, jadi tugas kita adalah resum. Mahasiswa cukup resum 3 materi, ya 3 materi saja. Cukup 3 materi saja. Nah, awalnya 5 ya. Apa aja temanya? Yang 5 itu lemak babi, ya, tentang lemak babi, tentang maisir, tentang bayi tabung, kemudian tentang asuransi dan transplantasi.
yang hari ini, 2, yang 3 yang kemarin. Nah, tapi tadi Pak Kiai memberikan ya kepada kita arahan supaya tidak memberatkan, jadi cukup 3 saja. Nah, jadi Pak Kiai baik ya. Jadi 3 saja. Nah, ini nanti dipilih atau ditentukan Bu Nur Izzah dan Bunda Tuti. Silahkan teman-teman memilih atau kita tentukan dari 5 itu. Baiknya bagaimana? Pilih Ibu. Pilih aja Bu. Kita yang milih. Pilih sendiri, Bu. Pilih saja ya Bunda Tuti ya, atau Bunda Riza. Ini saya nanya dulu nih, senior-senior saya ini. Milih. Milih saja, tapi mungkin ada syarat. Kalau nomornya, kan di silabus sudah ada ya? Urutannya sudah ada ya Bunda Iva? Sudah Bu. Ya, kalau menurut saya, milih silakan, tapi kalau misalnya nomor ganjil sama ganjil. Genap sama genap. Susah juga. Susah Enggak juga ya? Bu. Susah. Gimana Bunda Tuti? Agak ribet Bu, agak susah ya. Ya. Bunda Tuti gimana? Milih saja atau mau ditetapkan? Dari sekarang. Bu, tetapkan mawon jadi enak. Ditetapkan aja, Bu. Oh. Dan Bunda Ini Tuti nih, masih- kalau yang ditetapkan yang jarang masuk ribet. Nah, apa enak untung bagi yang rajin, yang dengerin, yang nyimak. Tapi kalau misalkan nggak ditetapkan, semuanya bisa bermacam-macam tema ya. Lebih baik dipilih aja kali ya. Pilih ya. Pilih ya Bu Nuriza. Dari 5 itu, pilih aja lah, iya. Boleh dipilih Yang dan kalian mampu. Kan ini Boleh. prinsipnya untuk Iya. meringankan. Ya. Bagi kita mungkin ringan, bagi yang menulis, yang meresum mungkin berat. Lebih baik milihlah yang menurut kalian ringan. Karena dasarnya untuk meringankan, jadi pilihlah yang ringan-ringan saja dari 5 juta. Oke. Nah, Ya, kemudian Hanya aja sebutkan Bunda Iva. mungkin ini supaya ini sudah resumnya supaya terarah dan supaya menjadi sebuah kesimpulan. Mungkin kalau menurut saya ditentukan misalnya resumnya itu per topik hanya 1 halaman supaya intisarinya benar-benar diperes di situ gitu. 1 halaman itu sudah mencakup 1 tema itu. Ya. Mungkin itu. Nanti kalau enggak bisa masing-masing berbeda. Nanti ada yang simple, ada yang panjang lebar gitu. Tapi kita kan intisarinya gitu, diperesannya. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi betul-betul kalian memahami 1 tema dari A sampai Z gitu. Yang sudah dikupas oleh para pemateri. Izin Ibu, kalau ada yang 1 materi kurang dari 1 kaca gimana Bu? Berarti harus 1 kaca. Dari 1 kaca. Ya, mungkin saya tetapkan dulu ya. Saya tetapkan dulu teman-teman bahwa resume kita adalah memilih dari 5 tema. Saya ulangi 5 temanya apa saja, yaitu lemak babi, kemudian yang kedua tentang maisir, yang ketiga tentang bayi tabung, yang keempat tentang transplantasi organ tubuh, yang kelima asuransi. Nah, itu silahkan pilih dari 5 topik itu. Setiap topik 1 topiknya 1 halaman. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, kata Bunda Tuti. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus pas ya. Nah, diketik dalam kertas A4 spasi 1,15 ya. Kalau 1,5 nanti keenakan ya. Jadi kalau 1 spasinya nanti saya nggak bisa baca sama Bunda Nuriza sama Bu Tuti. Kalau 1,15 insya Allah bisa terbaca. Ya, oke, mungkin itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ibu mohon maaf untuk deadline-nya Bu. Deadline-nya kapan Bunda Tuti? Diserahkan Mas jadwal jadwal UAS keikian aja dikumpulin. Ya, pas jadwal UAS itu deadline-nya. Boleh dari sekarang dikerjakan. Iya. Kemudian deadline-nya atau pas dikumpulkannya pas di tanggal itu, tanggal Iya, UAS. pas tanggal UAS aja, hari Kamis, pas Iya. UASnya tanggal berapa? Nanti kan ada 30. jadwal UAS. Ada Tanggal jadwal UAS 30. keikian.
Ya itu tanggal 30 berarti. Jadi kalian jangan dulu beli jagung, beli ikannya, beli ayam untuk bakar-bakar, pikirin dulu itu ketikan gitu ya. Kalau udah rapi ketikan baru bakar-bakar jagung. 30 Desember ya. Kita kan Kamis, UAS itu dari 27 sampai 31 ya, berarti 30 Berarti ini 3 Desember. mingguan ya. Ya. Kemudian untuk Fakultas Syariah nanti hasil UASnya langsung masukkan ke Classroom ya, Google Classroom, linknya sudah disampaikan ke kelas. Jadi sama dengan UTS. Ya, biar nggak tenggelam kalau pakai WA atau email. Kalau itu kan sudah tergabung. Oke, mungkin itu pesan untuk FCI. Tarbiyah juga sama di Google Drive aja per kelas. Kirim Google Drive per kelas ya. Dan absen hari ini, siapa yang tidak hadir segera dikirim. Karena Bunda udah tulis absen dari kemarin. Ya, baik untuk syariah ya, Rizda, Ibu minta tolong bantuannya absennya yang dikirim dari fakultas ya, formnya itu tolong dilengkapi, diisi dari awal sampai terakhir hari ini, pertemuan hari ini, kemudian di-share ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ya, jadi nanti Ibu cocokkan ke absen online IIKI di Siakan. Ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Rizda. Baik, teman-teman, sudah jam 11.05. Tentu ada perkuliahan yang lain ya. Yang IAT sama dengan yang FUD semuanya juga sama. Mungkin tadi dengan fakultas yang lain dikirim Google Drive, absen juga ini 7A ini belum saya terima nih dari awal ya. Yang ini kalau lain Bunda udah gini nih, udah tinggal satu pertemuan ini nih untuk tarbiyah ya, hari nih. ini ya. Iya. Baik, mungkin kita akhiri. Kami semua selaku dosen pengampu mata kuliah PIKian, Bunda Utari, Bunda Tuti, Bu Nur Izah, saya sendiri, mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan selama mengajar, ada yang kurang enak didengar atau ada yang menyakiti, tapi tidak, semuanya kami sayang semua anak-anak. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kalau angkatan dulu itu belum ada mata kuliah keikian, baru angkatan kemarin, angkatan ini, maka bersyukur kepada Allah kita bisa belajar dari Pak Kiai Munif tentang juga belajar ilmu yang lain dari Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini diberkahi oleh Allah, kita semua mendapatkan kemanfaatan ilmu, tidak hanya kita pelajari tapi dapat kita sampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu lagi. Maaf batin ya. Ibu boleh foto dulu tidak? Sama mohon maaf lahir batin Ibu kepada kalian. Boleh dibuka dulu semuanya